warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Desmita Putri Amalia. Di video kali ini aku mau lanjutin tutorial sebelumnya mengenai analisis thermal. Nah, di video ini aku mau jelasin gimana cara bikin kurva DTG ya. Nah, kenapa kita harus bikin kurva DTG? Karena kita itu tidak bisa memakai kurva TGA saja. Kurva TGA yang sebelumnya dibuat itu seperti ini. Nah, kita tidak bisa pakai kurva TGA ini saja karena di analisis thermal ini tuh banyak dekomposisi yang terjadi. Jadi kita butuh kurva DTG untuk membantu menentukan titik terjadinya dekomposisi yang lebih akurat gitu. Nah, oke. Pertama-tama aku mau jelasin dulu sedikit terkait DTG. Nah, DTG itu sebagai turunan pertama kurva TGA terhadap suhu atau waktu. Nah, DTG ini tuh sangat membantu dalam identifikasi jumlah tahap dekomposisinya, terus suhu puncak setiap tahap, dan juga perbandingan stabilitas thermal dari berbagai sampel gitu ya. Nah, kurva DTG ini tuh disajikan dalam bentuk grafik dengan sumbu vertikalnya menunjukkan laju kehilangan massa. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti yang ini. Ini untuk DTG ya. Kehilangan massanya atau dalam satuan persen per derajat Celcius. Dan juga untuk sumbu horizontalnya, sumbu X ini tuh untuk suhu atau waktu. Kalau di dalam kasus ini tuh suhu ya. Oke, kita lanjut. Di sini pertama-tama kita bakal cari dulu deh data derivatif dari data ini ya. Kita blok dulu pertama kita blok dulu, lalu pencet analisis ke matematik, lalu ke differentiate, lalu open dialog. Nah, sini kita langsung pencet oke aja. Oke. Nah, di sini udah ada datanya, data derivatif pertama. Nah, di sini ada derivatif pertama. Dan di sini itu satuannya itu persen per derajat Celcius. Kita bisa kopas aja ini. Terus pencet di sini. Lalu ini juga ini kita copy paste, lalu edit di sini persentase per derajat Celcius CTRLV. Nah, ini untuk satuan untuk derivatif yang pertama ya. Nah, kita akan buat grafiknya sekarang. Kita plot dulu ini. Klik CTRL, lalu klik ini, klik sumbu X dan sumbu Y-nya yang derivatifnya. Lalu kita plot grafiknya seperti sebelumnya. Di sini. Nah, jadi ini untuk kurva DTG-nya. Nah, karena ini bentuknya masih belum smooth atau halus ya, data-datanya ini masih kasar ya yang terplot di sini. Nah, kita klik analisis ya untuk membuat versi smooth dari grafik ini. Kita klik analisis, lalu klik signal processing, lalu ke smooth ini dan open dialog klik. Nah, di sini ada beberapa opsi ya. Pertama kita ganti dulu metodenya jadi metode Aitchison averaging yang pertama. Terus points of windows-nya bisa kita ubah supaya lebih smooth. Itu kita ambil di angka 110 ya. Jadi points of windows ini tuh singkatnya atau istilah gampangnya tuh untuk rata-ratakan data yang mungkin dekat atau bernilai sama, itu hampir sama, itu bisa dirata-ratakan lebih banyak gitu jadinya, karena emang datanya ini tuh beribu-ribu ya, jadinya bisa dirata-ratakan supaya hasil grafik yang didapat juga bisa lebih halus dan mudah untuk
diplot atau ditentukan si titik-titik dekomposisi yang terjadi atau tahap dekomposisi yang terjadinya. Kita ambil di angka 110 ini ya. Lalu pencet OK. Nah, ini data yang gambar grafik atau kurva yang merah ini nunjukin versi smooth tadi ya, smooth yang di setting tadi. Kita bisa lihat di Excel-nya, di tabel datanya. Nah, di sini muncul data baru. Ya, kita bisa rename aja. Nah, kita bisa rename ini, bisa kita copy paste CTRL-C, terus kita CTRL-V, kita atur lagi di sini. Nah, ini buat datanya ini untuk ini bisa dihapus atau buat sekedar komentar atau keterangan supaya kita tidak bingung itu apa. Ini kita bisa satuannya kita bisa copy paste juga di sini. Nah, lalu sudah jadi ini kurva. Oh ya, karena ini masih gabung sama kurva yang sebelumnya ya. Untuk DTG kita bikin lagi yang baru untuk yang versi smoothnya. Kita plot lagi ini. Jadi temperatur untuk sumbu X-nya kita CTRL klik dan klik yang derivatif kedua. Terus kita bikin kurvanya di sini. Nah, ini untuk kurva versi smoothnya. Nih, nah kita plot dulu supaya. Nah, ini versi smoothnya yang lebih halus ya. Nah, next kita bakal gabungin antara kurva DTG ini dengan kurva TGA ini untuk menentukan di mana saja terjadinya tahap dekomposisi pada sampel atau data hasil analisis. Ini di video selanjutnya. See you in the next video. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.